SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, menunaikan ibadah salat al-maghrib, dan selanjutnya mengikuti kajian di masjid yang kita cintai ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya untuk dimudahkan dalam mengamalkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengamalkan ibadah ikhlas karena Allah, dan kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Masih bab yang ke-8 fi nawaqid wa nawaqis tazkiyatin nafs, tentang hal yang menggugurkan dan juga yang mencemari tazkiyatun nafs. Pada halaman 62 ucapan Al-Allamah Ibn Utsaimin. Ucapan Al-Allamah Ibn Utsaimin. Kita lanjutkan dengan penjelasan Al-Allamah Ibn Utsaimin terkait dengan nawaqid wa nawaqis tazkiyatin nafs. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu bahwasanya menyekutukan Allah adalah hal yang bisa membatalkan, menggugurkan tazkiyatun nafs. Dan pada asalnya at-tauhid adalah asas tazkiyatun nafs. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah pokok tazkiyatun nafs. Adapun dosa-dosa kemaksiatan adalah nawaqis tazkiyatun nafs, yang bisa menodai, mencemari tazkiyatun nafs, tidak menggugurkan atau membatalkan. Dalam hal ini ditegaskan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin pada halaman 62 setelah nukilan-nukilan yang lain yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Yaqulu Al-Allamah qala Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa amma naqsul imani falahu asbabun. Di sini Al-Allamah Ibn Utsaimin menjelaskan akan berkurangnya keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah lahu kitab asbab ziyadatil iman wa nuqsanih. Hafizahullah, indahu kitab tidak begitu tebal. Sebenarnya kitabnya asalnya tebal, kemudian dia dicetak sebagian sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Asbabuz ziyadatil iman wa nuqsanih. Ada kitab jamil. Al-iman inda ahli sunnah wal jamaah yazid wa yanqus.
Taban qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Keimanan inda ahli sunnah wal jamaah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dengan keyakinan, mengamalkan dengan anggota badan, artinya diamalkan, dibuktikan dengan amalan, bukan hanya ucapan saja. Yazidu bi ta'atir rahman, keimanan itu bertambah dengan mentaati Allah, dan keimanan itu akan berkurang dengan mentaati syaitan. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan naqsul iman lahu asbab. Berkurangnya keimanan memiliki banyak sebab. Minha, antara lain, fi'lul maksiyah, yaitu dengan melakukan maksiat. Fayanqusul imanu bihasabi qadriha wattahawuni biha wa quwwatid da'i ilaiha aw dha'fih. Fayanqus al-iman, keimanan itu akan berkurang bihasabi qadriha, kembali kepada al-ma'siyah. Ahsan. Jadi keimanan itu akan berkurang sesuai kemaksiatan, kadar kemaksiatan yang dilakukan. Semakin berat bobot kemaksiatan yang dilakukan, maka keimanan itulah berkurang sesuai bobot kemaksiatan tadi itu. Wattahawuni biha, dan juga melalaikan, meremehkan biha bil maksiyah. Wa quwwatid da'i ilaiha aw dha'fihi, dan besarnya godaan ataupun penyebab dalam melakukan kemaksiatan atau lemahnya. Kemudian dijelaskan masing-masing. Fa amma jinsuha wa qadruha fa inna naqsal iman bi qatlin nafsil muharramati a'zamu min naqsihi bi akhdhi malin mukhtaramin wa naqsihi bi ma'siyataini a'zamu min naqsihi bi ma'siyatin wahidatin wa hakadha. Kemaksiatan yang terkait dengan jenis atau kadar bobot kemaksiatan tadi, fa inna naqsal iman, sesungguhnya berkurangnya keimanan dengan membunuh jiwa yang diharamkan. Ini maksiat kabirah min kabair dzunub. Seorang membunuh saudaranya yang muslim, atau membunuh tanpa ada alasan. Hadi maksiyah kabirah min kabair dzunub. Ada yang lain mencuri, merampas harta orang lain. Hadi aidan maksiyah. Dua-duanya maksiyah. Namun bobot al-qatl a'zam, membunuh lebih besar. Sehingga apa? Berkurangnya keimanan sebab membunuh lebih besar daripada berkurangnya keimanan dari merampok atau mencuri. Ini membandingkan antara dua amalan maksiat yang berpengaruh kepada keimanan. Kedua-duanya maksiat, kedua-duanya dijauhi. Namun mana yang lebih berat jenisnya? Ya sesuai kadar kemaksiatan tadi itu. Naqsuhu bimaksiyataini a'zam min naqsihi bimaksiyatin wahidah. Berkurangnya keimanan dengan dua maksiat lebih besar daripada berkurangnya keimanan dengan maksiat satu maksiat. Maksudnya apa? Di sini kalau ada yang melakukan maksiat, dua maksiat atau tiga maksiat atau lebih, yang tergolong maksiat mungkin maksiat tangan, maksiat mata, maksiat kaki. Ada yang satunya hanya maksiat kaki saja, yang pasti beda bobot
kemaksiatan itu, yang pasti pengaruh kepada keimanan dan akan berkurang keimanan itu. Wa amma tahawunu biha fa innal ma'siyata idza sadarat min qalbin mutahawinin biman 'asa dha'ifil khawfi min kana naqsul iman biha a'zamu min naqsihi idza sadarat min qalbin mu'azzamin lillahi ta'ala syadidil khawfi min lakin faratat minhul ma'siyah. Seorang yang melakukan maksiat karena hati yang lalai, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada perasaan takut kepada Allah. Ada yang satu memiliki rasa takut kepada Allah, namun dia terjatuh kepada kemaksiatan. Ini pun beda. Seorang yang melalaikan, artinya melalaikan dalam hal ini, dia memang tidak ada rasa takut kepada Allah, waliyadzubillah. Hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Laisa hunaka khauf min Allah. Yang demikian ini at-tahawun biman asa, meremehkan kepada siapa yang kepada zat yang dimaksiati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rasa takut. Yang demikian keimanannya akan berkurang sesuai bobot kemaksiatan yang ia lakukan atau hal yang ia meremehkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya maksiat. Namun seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah, dia akan segera kembali kepada Allah. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kemudian yang ketiga, wa amma quwwatud da'i ilaiha fa innal ma'siyata idza sadarat mimman dha'ufat minhu dawa'iha kana naqsul imani biha a'zamu min naqsihi idza sadarat mimman qawiyat minhu dawa'iha. Kaitan da'i maksudnya pengaruh ataupun kuwatud da'i ilaiha ini adanya penyebab-penyebab kemaksiatan yang dimunculkan, dilakukan, yang tidak ada satu penyebab, tidak ada satu alasan, tidak ada satu penyebab-penyebabnya untuk dilakukannya. Kana naqsul imani a'zam biha min naqsihi idza sadarat. Yang demikian ini berkurangnya keimanan lebih besar daripada berkurangnya keimanan dari yang melakukan maksiat namun dia mimman qawiyat bihi dawaiha. Di sini dicontohkan ya, digambarkan istiqbal al-faqir wa zina asy-syaikh. Seorang yang fakir sombong. Seorang yang fakir sombong. Apa yang disombongkan itu loh? Ini maksiat sebetulnya. Tidak ada kalau orang kaya dua-duanya maksiat. Congkak, sombong, hari maksiat. Meremehkan yang lain, sombong, ini adalah maksiat. Namun apabila sombong itu dari seorang yang memiliki kekayaan atau memiliki sesuatu yang disombongkan, beda dengan seorang yang fakir tidak memiliki apa-apa, dia sombong. Mana yang lebih a'zam? Al-fakir yang sombong dari itu. Seorang
tua. Ini yang dicontohkan di sini, dicontohkan dari hadis. Seorang tua waliyadzubillah zina. Orang tua kebanyakannya ya kalau sudah tua ya di atas 60 atau dawai ila zina dhaifah. Ajakan untuk zina atau sesuatu yang itu lemah biasanya umumnya. Beda dengan asyab, kedua-duanya batil, kedua-duanya mungkar, kedua-duanya maksiyah. Az-zina maksiyah kabirah. Tapi ketika seorang tua yang sudah tua kemudian zina waliyadzubillah, hada a'zam min asyab az-zani. Yaqul al-muallif, kemudian muallif menukilkan untuk poin yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani disahihkan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka hari kiamat, di hari kiamat kelak, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya disebutkan dalam hadis itu al-ushaymit az-zani wal a'il al-mustakbir. Al-ushaymit al-syekh al-kabir, seorang tua yang sudah tidak, umumnya tidak ada nafsu lah intinya, dhaif, az-zani waliyadzubillah. Wal a'il ay al-faqir, al-faqir al-mustakbir. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, liqillati dawa'i tilkal ma'siyati fihima. Mengapa? Karena lemahnya pengaruh, lemahnya penyebab, faktor-faktor itu tidak ada alasannya gitu loh. Bukan kemudian oh kalau ada alasannya boleh maksiat, lah maksiat tetap maksiat. Huna lagi membandingkan antara orang tua yang maksiat dan anak muda yang maksiat. Kedua-duanya batil, mungkar. Lakin yang tua lebih asyad. Al-muallim, taban qudwah. Mudarris, muallim, al-ustad, qudwah. Kalau dia melakukan sesuatu pastinya kemaksiatan, yakunu a'zam mada isman. Bisa jadi yang demikian ini a'zam isman karena dia qudwah kepada yang lain, contoh bagi yang lain. Beda dengan yang bukan muallim atau ustaz. Asyahid min hadzal bab, apa yang dikatakan oleh Allamah Ibnu Utsaimin tentang naqas al-iman, berkurangnya keimanan, memiliki sebab-sebab, antara lain adalah melakukan maksiat. Apa hubungan dengan tazkiyatun nafs dengan bab yang kita bahas? Bab yang kita bahas adalah bab tentang nawaqid wa nawaqis tazkiyatun nafs. Hal-hal yang menggugurkan, membatalkan tazkiyatun nafs ataupun menodai, mencemari, mengurangi tazkiyatun nafs. Hal-hal yang membatalkan adalah menyekutukan Allah. Hal-hal yang menggugurkan tazkiyatun nafs adalah menyekutukan Allah. Adapun hal-hal yang mengurangi, mencemari, menodai tazkiyatun nafs adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, setiap kita kadang terjatuh kepada maksiat. Tidak ada yang maksum kecuali al-anbiya. Namun kita wajib kembali kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah.
Adapun fawaid dari bab ini, bab yang ke-8 ini ada 16 ya. 16 fawaid dari bab yang telah kita baca pekan yang lalu dan sebelumnya. Al-ula asy-syirku wal bid'ahul kufriyatu tubtilu tazkiyatan nafi'ata wa tanqudhuha min asliha. Kesyirikan, menyekutukan Allah, ibadah kepada selain Allah, isti'anah, istighatsah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, semua bentuk menyekutukan Allah itu akan membatalkan tazkiyatun nafs. Wal bid'ah al kufriyah, kebid'ahan yang mencapai sampai kepada kekufuran. Kebid'ahan ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang di bawahnya. Mengatakan Al-Quran makhluk, bid'ah. Khawarij, bid'ah, Mu'tazilah, yang bisa sebagian ahlul ilmi menggolongkan al-bid'ah al-kufriyah nantinya, termasuk bid'ah yang bisa mencapai atau sampai derajat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian bisa membatalkan tazkiyatun nafs, menggugurkan tazkiyatun nafs. Wa tanqudhuha min asliha, jadi bisa membatalkan dari asalnya, sebagaimana ayat-ayat yang telah kita sampaikan, disampaikan oleh muallif, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ayat-ayat yang lain yang telah kita sampaikan. Al-fa'idah ats-tsaniyah adz-dzunubu wal ma'asi adz-dzahiratu wal batinatu. Setelah menjelaskan kesyirikan, kebid'ahan yang mencapai kekufuran, kemudian dijelaskan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang nampak maupun tidak tampak. Tanqus atau tunqis at-tazkiyata al-wajibah, tunqis at-tazkiyata al-wajibata wala tanqudha. Dosa dan kemaksiatan yang nampak maupun tidak tampak akan mencemari, menodai tazkiyatun nafs yang seharusnya, wala tanqudha, dan tidak membatalkannya, namun tetap diupayakan al-mu'min, al-muslim la yatahawan, tidak menyepelekan al-dzunub wal ma'asi, tidak menyepelekan dosa-dosa dan maksiat. Janganlah kita menyepelekannya. Oh, Nabi mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Lanjutkan. Jadi jangan kemudian ngambil, ya kita kan Bani Adam salah, setiap kali salah kemudian kembali demikian, atau sengaja melakukan kesalahan berdalil dengan dalil. Adalah seorang kalau terjatuh tanpa sengaja mungkin, tapi kalau dia sengaja, menyengaja, kemudian dia lakukan mengambil dalil begini, adalah la yanbaghi, la yajuz. Jadi dosa dan kemaksiatan bisa mengurangi tazkiyatun nafs, mencemari, menodai tazkiyatun nafs, dan tidak membatalkan, menggugurkannya. Ats-tsalitsah ma'rifatul farqi baina nawaqid tazkiyatin nafsi wa nawaqisiha, mengetahui perbedaan hal-hal yang menggugurkan, membatalkan tazkiyatun nafs, dan juga hal-hal yang mencemari tazkiyatun nafs, yang menodai tazkiyatun nafs. Ya, sebagaimana tadi telah dijelaskan, menyekutukan Allah, hal yang membatalkan, dosa-dosa selain menyekutukan Allah akan mencemari tazkiyatun nafs. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, an-nawaqidu
wan nawaqisu tata'allaqu bil qulubi wal aqwali wal a'mali, bahwasanya semua bentuk an-nawaqid, semua bentuk yang membatalkan, yang menggugurkan tazkiyatun nafs ataupun hal-hal yang bisa menodai tazkiyatun nafs, itu ada yang termasuk ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan ucapan, dan ada yang terkait dengan amalan. Artinya apa? Ada bentuk suatu keyakinan yang kaitannya dengan hati, isti'anah kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Ini kan kaitan dengan hati, memohon kepada selain Allah. Ini kan kaitan dengan hati. Itu nanti bisa nawaqid tazkiyatun nafs. Dan juga bisa nawaqis. Ada hasad, perasaan hasad. Hasad itu apa? Amalan apa? Hati. Hasad, dengki, ghibah, namimah, itu yata'allaq bi al-qulub juga. Namimah juga yata'allaq bil qaul. Yata'allaq bil qaul juga nantinya. Ghibah juga yata'allaq bil qaul wal qalb kadzalik. Jadi kemaksiatan, hal-hal yang membatalkan tazkiyatun nafs, ada yang berupa amalan hati, ada yang berupa amalan lisan, ada yang berupa amalan anggota badan. Maka dari itu kita wajib hati-hati. Bagaimana kita hati-hati? Ya, kita dengan ikut kajian, ikut majelis ilmu, memahami hal-hal yang membatalkan tazkiyatun nafs, memahami hal-hal yang bisa menguatkan tazkiyatun nafs apa saja. Baik, al-khamisatu ma'rifatu haddis syirki, mengetahui definisi kesyirikan, menyekutukan Allah. Telah dijelaskan dalam hadis pada halaman sebelumnya, halaman 59. Apa itu asyirk? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan di sisi Allah nadir, al-mathil, nid itu sekutu. Engkau menjadikan sisi Allah sekutu, sedangkan Allah menciptakanmu. Dan menyekutukan Allah, dari hadis ini menyekutukan Allah itu bisa dalam tauhid rububiyah, baik dalam tauhid ibadah, atau bisa juga dalam tauhid al-asma wa sifat nantinya. Menyekutukan Allah, definisi asyirku, menyekutukan Allah, banyak sekali. Taswiyatu ghairillah billah, menyandingkan selain Allah dengan Allah Azza wa Jal. Sebagian mengatakan anta'budu ma Allahi ghairah, engkau ibadah bersama Allah selainnya. Sebagian lain mengatakan sarfu syai'i minal ibadati li ghairillah, memalingkan suatu ibadah, sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Di sana ada definisi yang lebih lengkap. Asyirku ittikhadus syariki awin nid ma'allahi jalla wa ala fil rububiyyati aw fil ibadati aw fil asma'i was sifat. Jadi menjadikan sekutu, tandingan bersama Allah di sisi Allah, baik dalam rububiyah Allah, menganggap adanya pencipta selain Allah Azza wa Jal, menganggap adanya yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah Azza wa Jal, atau fil ibadah, atau dalam ibadah tauhid uluhiyah,
isti'anah, istighasa, an-nadhr kepada selain Allah, waliyadu billah. Atau juga dalam asma wa sifat. Dan menyekutukan Allah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah yang keenam, ma'rifatu haddil bid'ati fid dini, mengenali batasan bid'ah dalam agama. Al-bid'ah fid din, sebagaimana telah dijelaskan hadis, faman ahdatsa fiha hadatsan, hadis yang telah kita lewati halaman 59 tentang kota suci Madinah yang disucikan, diharamkan oleh Allah, batasan-batasannya ada batasannya. Faman ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang melakukan hadas. Al ulama mengatakan al hadas di sini adalah al bid'ah wal fitnah, yang melakukan sesuatu yang muhdas atau juga menimbulkan fitnah al qatl. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Al bid'ah, Al-Allamah Asy-Syatibi mendefinisikan, dan ini kadang sebagian orang tidak memahaminya. Jadi ya mungkin karena ya tidak memiliki hujjah yang lebih kuat, sehingga semua dibanting bid'ah, ini bid'ah, handphone bid'ah, buku bid'ah, kacamata bid'ah, ini bid'ah. Secara bahasa, bid'ah fid din yang tidak dibolehkan dalam agama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza. Tapi kalau masalah dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sehingga Imam Syatibi definisi yang paling mencakup, kalau bisa dikatakan, adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'ah, satu cara tuntunan dalam agama yang dibuat-buat, diada-adakan dalam agama. Fid din, yang diada-adakan. Tudahis syari'iyah, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu, yang sengaja dilakukan oleh pelakunya itu dengan maksud berlebihan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh kita, panutan kita adalah Nabi SAW. Dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika 3 kelompok yang datang kepada istri Nabi menanyakan bagaimana ibadah beliau, dikatakan oleh Aisyah begini, sampai mereka mengatakan, waduh sedikit, kalau kita melakukannya, kita dibanding itu sedikit sekali, dia ada menganggap kecil sedikit, sehingga dia mau melakukan hal yang lebih. Oh kalau gitu aku akan ibadah sepanjang waktu, aku akan puasa tidak batal, aku akan meninggalkan wanita. Nah, ini kan sesuatu keinginan yang menyelisihi yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW kemudian setelah mengetahui hal itu, dia menyampaikan, siapa yang mengatakan begini. Kemudian Nabi mengatakan, ana atqakum lillah wa ahsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, kata Nabi SAW. Aku puasa dan buka, aku sholat malam, tahajud dan tidur, dan aku menikahi wanita. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi al-bid'ah fid din, bukan fid dunya, fid din. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Panutan kita, qudwah kita
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. As-sabi'ah, masalah faedah yang ke-7, al-bid'atu tahbitul amal. Bahwasanya hal yang muhdats, hal yang bid'ah itu bisa menggugurkan amalan. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Apa hubungan dengan tazkiyatun nafas? Ya tadi itu telah dijelaskan bahwasanya bisa jadi membatalkan kalau bid'ah mukaffirah, tapi kalau bid'ahnya di bawah tidak mukaffirah, tidak sampai kepada kekufuran, maka hal itu mencemari, menodai tazkiyatun nafas. Ats-tsamina, faedah yang ke-8, al-hadar min at-ta'abbud ala syirkin aw bid'atin. Hati-hati, peringatan ya, jangan sampai kita ibadah kepada Allah di atas kesyirikan dan atau kebid'ahan. Bagaimana kita bisa membedakan, mengetahui? Bil ilmi, alaikum bil ilmi. Hendaknya antum semua mempelajari ilmu, mempelajari sunnah. Kalau kita mengetahui yang sunnah, insya Allah yang lainnya lewat. Kalau antum mengetahui yang tauhid, yang syirik lewat insya Allah. Mengetahui, mengilmui, mempelajari. Jadi dengan kita mempelajari at-tauhid, mengenali kesyirikan juga untuk agar kita hati-hati. At-tasi'ah, atharul ma'siyati 'ala tazkiyah. Masalah yang ke-9 atau faedah yang ke-9, pengaruh maksiat terhadap tazkiyatun nafas. Telah dijelaskan melalui nukilan Al-Allamah Ibnu Utsaimin pada kesempatan yang lalu pada halaman 59 itu. Apa saja dampak dari maksiat? Nah, ini kalau kita baca, kita perhatikan, dan kita senantiasa memohon taufik kepada Allah, insya Allah akan kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dampak-dampak maksiat itu apa? Qillatut taufik, fasadul ra'i, khafa'ul haq, banyak sekali. Dan ini kalau antum lihat di sekeliling kita, ya kayak begini memang dampak-dampak maksiat. Qillatut taufik, dia tidak akan mendapatkan taufik. Fasadul ra'i, pendapat atau idenya atau akalnya sudah fasid, rusak. Khafa'ul haq, al-haq itu akan tersamar baginya, tidak akan sampai. Fasadul qalb, dan banyak sekali. Halaman 59 telah kita sampaikan apa saja awaqib al-ma'siyah, adz-dzunub. Jadi asar al-ma'siyah ala tazkiyah, pengaruh maksiat atas tazkiyatun nafas. Kalau seorang sudah tidak mendapatkan taufik, bagaimana dia bisa melakukan tazkiyatun nafas? Kalau al-haq tidak nampak padanya, atau kalau sudah hatinya itu sudah rusak, bagaimana dia bisa melakukan tazkiyatun nafas? Al-ashirah, masalah yang faedah yang ke-10, ma'rifatu ma yanqusul imanu wa yazidu. Mengetahui, mengenali hal-hal yang bisa mengurangi keimanan dan bisa menambahkannya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus, telah kita jelaskan. Dan keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Antum bermajlis kayak demikian, beda dengan majlis-majlis ketika bukan majlis ilmu. Ketika yang dibahas di sana riba, an-namimah, pastinya beda. Nah, itu akan mengurangi keimanan. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, al-amalu la yuqbalu illa idza kana khalisan lillahi ta'ala shawaban 'ala sunnati. Bahwasanya amalan itu tidak akan diterima kecuali
ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalil akan hal ini. Banyak dalil-dalil akan hal ini. Ikhlas karena Allah banyak dalilnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adapun sesuai sunnah, ya memang kita ibadah panutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ats-tsaniyata 'asyrata. Masalah yang ke-12, kullu tazkiyatin wa amrin mukhalifin lil kitabi was sunnati fahuwa maghdudun wa ghairu maqbulin. Setiap tazkiyah atau suatu hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap tazkiyah ataupun suatu hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, kalau tazkiyatun nafas tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan ditolak, tidak akan diterima, sebagaimana yang telah dikatakan, dinukilkan oleh al-ulama pada bab yang sebelumnya, atau sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya. Masalah yang ke-13, awaqib talabi tazkiyatin nafsi biduni ilmin bisyar'i. Akibat yang didapat bagi yang melakukan tazkiyatun nafas tanpa ilmu agama, tanpa ilmu syariat. Akibatnya apa? Ditolak, bahkan tidak bisa melakukan tazkiyatun nafas. Hakikatnya dia tidak melakukan tazkiyatun nafas nantinya. Ada ucapan Ibnu Qayyim itu di situ, di ucapan Ibnu Qayyim halaman 59, wa amatu man tazandaqa minas salikin fa i'raduhu an dawa'il ilmi. Jadi kebanyakan mereka yang zindik dari jalan yang istilahnya tazandaq minas salikin, mereka yang melakukan tazkiyatun nafas tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya apa? Yaitu berpaling dari ilmu as-sahih, ilmu yang sesuai dengan syariat dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ke-14, al-farqu bainal wahyil ilahi wal wahyu syaitani. Wal wahyu syaitani, perbedaan antara wahyu ilahi dan wahyu asyaitan. Nah, ini telah kita singgung juga, aulia ar-Rahman wa aulia asyaitan. Masalah yang ke-15, ma'rifatu manhaji ahli sunnati wal jamaah fit ta'amuli ma'al wajdi wal zawqi wal ilhami wa khataratin nufusi. Mengetahui manhaj ahli sunnah wal jamaah fit ta'amul, dalam bermuamalah terhadap al wajd wal zawq. Ada sekelompok manusia yang ibadah dengan al-zawq, perasaan, melakukan tazkiyatun nafas dengan al-zawq wal wajd. Al-zawq wal wajd ini yaitu perasaan, oh ini bisa dilakukan tazkiyatun nafas tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Wal ilham, oh saya dapat haddatsani qalbi an rabbi. Jadi hatiku membisikkan kepadaku begini-begini untuk melakukan begini-begini. Ada sebagian yang melakukan tazkiyatun nafas. Oh saya dapat wangsit, dapat ilham, dapat ini. Dalam hal ini kita lihat sejauh mana dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengikuti, melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika muamalah, ketika ibadah khususnya. Dilihat sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam ini jelas, tidak abu-abu, jelas al-haq kada wa kada. As-sadisata asyrata, terakhir masalah yang ke-16 atau faedah yang ke-16, ma'rifatu ususil inkhirafi 'anit tazkiyatil masyru'ah, mengetahui pangkal inkhiraf,
kerusakan ataupun penyimpangan dari tazkiyatun nafas yang disyariatkan. Apa itu? Al-jahl. Karena dengan ilmu asy-syar'i, ilmu yang ditimba, diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah seorang tidak akan inkhiraf, tidak akan menyimpang dari tazkiyatun nafas al-masyru'ah. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang disampaikan di sini dan telah dinukilkan juga ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di awal-awal itu tentang tazkiyatun nafas. Hakikatnya adalah kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bab ini, bab yang ke-9, nah ini kalau kita perhatikan satu bab dengan bab yang lainnya saling menguatkan nantinya, menjelaskan, menegaskan kembali. Bab selanjutnya insyaallah yang akan kita bahas yaitu tentang khasa'is tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah, tentang kekhususan tazkiyatun nafas menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini sedikit saya sampaikan, ada faedah halaman 48 yang telah kita sampaikan sebelumnya, ada hubungan dengan bab ini. Halaman 48 itu faedah yang kelima itu. Nah, ini kesimpulan bab yang ke-9 nantinya tentang khasa'is tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah. Ini disampaikan panjang sekali oleh muallif. Insyaallah kita bahas pekan yang akan datang. Namun intinya pada halaman 48 itu. Pada halaman 48 di situ poin yang kelima, al-khamisah tazkiyatun nafas, ada muhim jiddan. Tazkiyatun nafas inda ahli sunnati wal jamaah takunu lillahi ikhlasan wa billahi isti'anatan wa ala amrillahi ittiba'an. Ini penting. Ini nanti bahasan kita, bahwasanya tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. Isti'anah, senantiasa memohon pertolongan Allah, dan sesuai tuntunan Nabi, sesuai perintah Allah yang diwujudkan dalam amalan Nabi SAW, sesuai sunnah Nabi SAW. Nah, ini bab yang akan kita bahas insyaallah di pekan yang mendatang, bab yang ke-9, khasa'is tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah, ikhlas karena Allah, isti'anah kepada Allah, dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.